Kasat Reserse Narkoba atau Res Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifandi Effendi, menjalani sidang etik dalam dugaan penerimaan uang setoran dari bandar narkoba. Sidang etik itu berlangsung di lantai 4 gedung Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 5 Maret 2026. Sidang dipimpin Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendi. AKP Arifandi Effendi hadir di kursi pesakitan mengenakan seragam dinas dengan emblem reserse di bahu kanannya. Dalam sidang itu, Kombes Pol Zulham Effendi terdengar mencecar AKP Arifandi dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya terkait uang setoran 10 juta rupiah per pekan dari dua terduga bandar berinisial AD dan OL. Dugaan setoran itu diperkuat atas pengakuan anggota Satres Narkoba berinisial N yang turut dihadirkan dalam persidangan. Dalam sidang itu, Kombes Zulham tak percaya atas alibi AKP Arifandi yang mengaku meminjam uang ke N. Sudah diperiksa tadi? Sudah, tadi bandar sudah disidang, bandar yang atas nama inisial O alias O itu, kemudian A juga sudah, terus kurirnya juga sudah, ada 5 orang terduga, bukan 5 orang tersangka dan terpidana yang kita periksa tadi, termasuk 3 anggota, jadi ada 8. Ditambah dengan ya, fakta persidangan anggota atas nama N mengakui semuanya. Cuman kalau kita lihat ada memang suatu yang memang persiapkan dalam artian kalau suatu saat nanti ada bermasalah ini atau muncul, itu apa yang menjadi alat bukti sudah dipersiapkan untuk dihilangkan. Kita bisa baca itu dan kita bisa menganalisa bahwasannya itu memang sudah disiapkan sama yang bersangkutan, salah satu dari oknum terduga pelanggar. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita di dalam undang-undang di Perpol 7 2022 banyak pasal untuk menjerat tentang bagaimana perilaku anggota. Yang pasti silakan kalau misalnya anggota tidak ngaku tidak apa-apa, tapi kita punya landasan hukum di Perpol 7 2022 itu untuk dikenakan baik sanksi ketika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan maupun kepribadian. Barang bukti yang dimaksud apa? Barang bukti yang dimaksud itu adalah ada uang yang dari salah satu terduga mengakui tapi yang terduga lain tidak mengakui. Itu biasalah namanya berusaha untuk melepaskan dari jerat hukum. Tapi dari bandar bang, aliran dari bandar itu mengakui ketemu pertama di Hotel Rotterdam, terjadi kesepakatan, terus diizinkan untuk mengedar di wilayahnya, sehingga kan gampang. Kalau sudah ada kesepakatan, kalau memang itu tidak ada kesepakatan, harusnya kan ditangkap. Ini selama di situ dia tidak lakukan penangkapan, berarti indikasi kuat bahwasannya itu dibiarkan atau ada kesepakatan di antara oknum anggota ini atau aparat dengan bandar yang sudah diamankan dalam peraturan. Transaksinya katanya sampai 11 kali tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang dari keterangan 3 keterangan saksi menyampaikan hal yang sama. Dengan angka 13 juta itu. 10 juta per minggu, Pak. Di sidang ini ada tidak terungkap begitu ada persaingan bisnis? Kita bisa baca ke sana, tapi kita tidak berani berspekulasi karena itu harus dibuktikan dengan bukti yang ada atau fakta di lapangan nantinya. Tapi saya sudah perintahkan untuk jajaran Paminal untuk mendalami lagi. Kalau memang ada indikasi seperti itu, ya kita dalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.